Bunga panjang. Decan abus atuh. Panjang. Gir udang gir. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi komunikasi dalam jaringan atau disebut dengan daring. Sebelumnya, udah ada yang tahu mengenai apa itu pengertian komunikasi? Belum. Bu. Kalau belum, berarti belum dibaca pertemuan sebelum-sebelumnya. Ya Bu, lupa lagi. Gua belum mandi. Bilal. Nah, coba untuk Bilal, apa sih yang disebut dengan komunikasi dalam jaringan daring? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Coba buka-buka deh materi sebelumnya yang pertemuan kemarin. Oh, jadi langsung baik lagi. Oh. Ibu jelaskan sedikit ya mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak dalam situasi yang ditentukan. Komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Nah, kalian suka kan berkomunikasi? Suka Bu. Nah, ini kayak sekarang lagi Zoom, ini termasuk komunikasi. Tapi komunikasi Ya, Bu. dari. Suka Bu, suka komunikasi. Ujung kabogoma Bu. Komu. Ujin. Nah, coba ada yang mau membacakan mengenai pengertian komunikasi dalam jaringan daring. Tapi Bu, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di maya atau naon Bu? Disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Cyberspace. Di Kak? Ulangan? Oh, terjadi Kak. Gua kira izin corona di pertemuan keseberapa itu materina. Nah, jadi yang dimaksud dengan komunikasi daring yaitu komunikasi yang dilakukan melalui jaringan internet. Jadi nggak tatap muka langsung ya. Ya Bu. Kapan Bu tatap muka Bu? Nanti akan Ibu jadwalkan untuk tatap muka, mungkin pas nanti Ibu perpisahan dalam pembelajaran ya. Eta materi pertemuan seberapa? Ibu, iya mau melepet ya Bu. Oh, enggak. Eta pertemuan ke seberapa materina weh? Dika. Kurang? Coba dengarkan dulu. Ya Bu. Hah? Sekarang Dika nuju naon Dika? Iya, sekarang kita masuk ke ya, keunggulan komunikasi daring. Nah, coba dibacakan. Dapat dilakukan kapan saja di mana saja dengan Oleh Priyanka boleh? Digital. Dika eta sebutkeun. Naon? Kulan Bu, kumaha Bu? Eta sebutkeun keunggulan komunikasi daring. Dika baca, Dika. Keunggulan komunikasi daring. 1. Dapat dilakukan kapan saja di mana saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet. 2. Efisiensi biaya berbeda dengan komunikasi konvensional. 3. Efisien waktu. 4. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. 5. Meningkatkan intensitas komunikasi. 6.
Guna meningkatkan partisipasi dengan terbukanya jalur komunikasi akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Itu, Bu. Ya. Nah, jadi komunikasi daring itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, asalkan ada koneksi ke internet. Dan untuk waktu ini adalah sangat efisien. Nah, di sini juga komunikasi itu irit biaya. Karena kan kalau kita beli biaya kuota istilahnya 50.000 itu bisa dipakai sebulan. Nah, kalau misalkan kita berangkat dari rumah, misalkan jarak tempuh 1 jam, belum makan, belum yang lain, itu kan lebih mengeluarkan biaya yang sangat besar, kayak gitu. Oh ya, Bu. Nah, sekarang ada kelemahan komunikasi daring. Di sini, kelemahan komunikasi daring yaitu yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Intonasi bicara, raut wajah, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Nah, jadi kan kalau misalkan komunikasi daring, kadang kita chatan nih, orang itu kan misalkan lagi sedih, kita ajak bercanda, pasti emotnya ketawa wak wak wak, padahal dia lagi nangis, betul nggak? Betul, Bu, betul. Nah, Ciri-ciri orang sad boy, Bu. Tadi segitu Tiga Bilal, sad boy. Dika segitu Dika. iya. Nah, Siap, terus sad poin boy, yang Bilal. kedua, memerlukan perangkat khusus seperti adanya software dan hardware. Nah, di sini kita menggunakan untuk komunikasi daring seperti komputer atau HP ya boleh. Nah, lalu yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Benar nggak? Kayak di HP kita selalu ada komunikasi, misalkan berita, langsung notifikasi ke HP. Mohon, Bu, terang, Bu. Nah, terus yang keempat, menyita konsentrasi. Misalkan ada notifikasi yang nggak penting banget, itu ganggu banget kan? Nah, di sini ada jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi daring sinkron atau serempak adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Seperti sekarang, kita menggunakan aplikasi Zoom, berarti langsung kan dalam waktu yang sama. Bu. Bu, pada temaros, Bu. Apa? Tadi ya, Bu, kumaha Bu, ayam mukaan, Bu. Bukan kumaha. Nyalain itunya, videonya. Ya, Bu, cahayaan. Coba minta tolong yang ada di rumah. Yang ada di rumah. Nah, selanjutnya ada chat, adalah sebuah fitur, aplikasi atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sama pemakai internet yang sama-sama sedang menggunakan internet dengan cara mengisi pesan. Bro, nggak bisa. Yang selanjutnya itu ada video chat. Nah, video chat merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda melalui perangkat komputer maupun tablet atau smartphone. Komunikasi daring asinkron. Nah, coba kalian jelaskan. Bu, assalamualaikum, Bu. Contoh komunikasi sinkron. Misal kayak WA, selain WA sama Zoom, apa aja yang termasuk komunikasi sinkron atau serempak dalam waktu yang sama? Telegram. Instagram, Bu. Telegram. Facebook. WeChat, Bu. Instagram itu salah. Komen TV. Komen TV. Facebook. Apa? Bisa, Bu. Facebook bukan. SMS.
SMS Signal, Bu. bukan juga. Telegram. Oh, Bu, nggak ada suratnya, Bu, ke kantor pos. Bukan. Nah, coba Ya cinta, Bu. baca yang poin nomor 2, komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Boleh sama siapa aja? Sebutkan dulu namanya. Asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Bisa menyoros jos. Kata materina di mana? Jadi, komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Maksudnya di sini kayak gini. Contohnya kan di sini ada email. Nah, kalian kalau misalkan ngirim email biasanya nggak langsung dibuka kan? Ya, Bu. Itu tandanya pesan itu dapat dibaca nanti atau enggak langsung dibalas kayak gitu. Berarti dalam waktu yang berbeda. Nah, sedangkan sinkron yaitu waktu yang bersamaan. Kayak kita chatting WA itu kan pasti langsung secara waktu yang sama. Kayak Zoom. Nah, ini kan jam yang sama, cuman tempat yang berbeda. Ngarulang. Fokus Ibu nulis deui. Paham nggak? Paham, Bu, paham. Fokus, Bu. Paham, Bu. Gagal fokus. Pirji. Pirji. Nah, di sini selanjutnya ya Ibu lanjutkan. Di sini ada komponen pendukung komunikasi daring. Yang pertama, komponen perangkat keras atau hardware. Terus yang kedua, ada komponen perangkat lunak software. Yang ketiga, komponen perangkat nalar atau akal. Ini kalian bisa dibaca nanti ya. Materinya udah Ibu masukkan di classroom. Nanti kalian bisa baca-baca. Nah, di sini melaksanakan komunikasi asinkron. Contohnya itu email. Pengertian email secara singkat dari electronic mail yang berarti surat elektronik, disingkat plural. Lebih khusus, email adalah cara pengiriman data, file teks, foto digital, file audio, dan video dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Jadi bedanya sinkron dan asinkron itu yaitu cuman dalam waktu. Nah, kalau misalkan chatan WA, kita kan dalam waktu yang sama. Kalau misalkan email tuh kita jam 7 misalkan, ngirim pesan. Bisa dibaca nanti malam, kayak gitu. Nah, tapi dalam penggunaan sinkron dan sinkron itu kan pasti menggunakan internet, sama-sama menggunakan internet. Nah, di sini ada tata krama atau etik komunikasi asinkron. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, tidak menuliskan seluruh kalimat dengan huruf kapital. Dalam tata krama korespondensi elektronik, penulisan seluruh kalimat menggunakan huruf kapital seperti sama dengan berteriak atau marah. Yang ketiga, tidak menggunakan jenis huruf font yang beragam. Nah, coba kalian contohkan yang tidak termasuk tata krama dalam komunikasi asinkron. Ada yang tahu nggak? Pirji. Ngomong kasarnya, Bu. Nanya, Bu. Nah, semalam siapa yang bilang
Abi seueur Bu, Abi mah Bu jujur. Abi Bu. Tadi kata. Tadi Jujur Kak. Bu. Abi apunten. Ini ya Bu. Kiri Bu, kiri. Dika Bu. Terutama Bu. diri. Bilal. Abi aku. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada mengenai kejelasan penulisan subjek. Menggunakanlah subjek yang dapat langsung dimengerti oleh penerima email Anda. Yang kelima, perhatikan penerima CC dan perhatikan juga penerima BC email Anda. Dianjurkan untuk mengirim CC ataupun BC berdasarkan hak membaca email tersebut. Yang keenam, segera menanggapi pesan yang diterima. Yang ketujuh, tidak meneruskan pesan yang tidak penting. Tidak semua orang menyukai lelucon atau gambar yang akan dikirimkan. Siapa semalam yang banyak ngirim emot? Dika. Si Bilal Bu. Ibu ngirim ke ibu. Abi deh Ibu. Ibu ngirim ta. Stiker. Aduh mama. Anu ngirim nyanyi ta terutama eta ta Pirji. Mana eta orang Cilau. Barong saya nah. Eris Kadal. Eris Eris Kada. sama Eris. Eris Sebentar ya. Kadal. Iya Bu. Eris Kadal. Eris Kadal. Eris Kada jeung awewe deui. Nah, di sini materi selanjutnya melaksanakan komunikasi daring sinkron. Yang pertama, bentuk komunikasi daring sinkron yaitu layanan tag chat menggunakan pengguna untuk berkomunikasi menggunakan tag dengan pengguna lainnya. Berbeda mendasar antara tag chat dengan email adalah sifat tag chat yang merupakan komunikasi sinkron. Ini kalian bisa dibaca ya untuk materi. Kata Pak Bimo, untuk minggu depan kalian ada ujian. Ujian apa Bu? Ujian yang ini komunikasi. Ya, mengenai materi pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang. Kak kerjasama Kak. Nah, materi selanjutnya tuh ada tata krama komunikasi sinkron. Coba Bilal, boleh dibaca? Yang mana Bu materinya Bu? Tata krama komunikasi sinkron. Materinya di mana Pirji? Itu Scroll ke kiri. Scroll ke kiri. Geser ke kiri. Oh iya. Mata fokus. Tata krama komunikasi sinkron. A. Gunakanlah nama asli dan lokasi Anda. B. Sebelum dimulai, cek perlengkapan audio Anda. Pastikan semua peserta dapat mendengar suara Anda. C. Jika Anda menggunakan mikrofon, carilah lingkungan yang tenang. Jangan sampai ada suara di sekitar Anda mengganggu jalannya konferensi. D. Saat Anda dipersilahkan berbicara, teruskanlah berbicara. E. Fokus pada diskusi, jangan melakukan aktivitas lain ketika sedang melaksanakan video konferensi. Nah, poin yang terakhir coba ditegaskan. Fokus pada diskusi, jangan melakukan aktivitas lain ketika sedang melaksanakan video conference. Nah, sekarang kita lagi apa? Diskusi. Diskusi. Nah, ini materinya udah Ibu sampaikan untuk pertemuan ketiga. Sekarang Ibu akan melakukan evaluasi mengenai materi pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang. Bisa dipahami? Bisa Bu. Coba perwakilan. Ada yang pertemuan pertamanya masuk? Apa Bu? Pertemuan masuk. Pertemuan. Pirji. Pertemuan pertama? Pirji. Pirji, tahu masuk Bu Pirji.
Firji. Nah, Firji, untuk pertemuan pertama itu materinya apa? Si Firji. Jalan Bu. Buka. Ayo lo. Coba Ibu di sini ada datanya ya untuk pertemuan pertama. Jalan Bu. Gilang Muhammad Paujan ada nggak? Materi keluarga bukan Bu? Ya. Untuk materi pertama, Firji itu adalah kewargaan digital. Digital. Nah, di sini ada yang namanya Muhammad Lutfi. Ada Bu. Ada Bu, ada. Coba Belum ada. untuk Muhammad Lutfi, Ada Bu. Nasri Najri. Ayatnya di dia. Nggak ada Bu. Untuk ngilu meeting. Di ujung nggak ada. Nggak ada Bu. Untuk ngilu meeting. Ada lagi cinta Bu. Ini pada telat ya masuknya. Ya Bu, ini aja nih yang baru bangun tidur, Mama. Udah Bu, mati tidur lagi. Gila, ini lagi boom, malah gigitaran Bu. Aduh, gila. Ya nggak apa-apa. Sebentar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini Pak untuk materi sudah disampaikan. Cuman ini yang masuk cuman kurang lebih 20 orang tadi. Terus? Bapak? Halo. Halo Bu, halo Pak, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Kabar baik. Sehat, tadi kan jawab sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak untuk materi pertemuan ketiga itu udah disampaikan. Sekarang sesi untuk evaluasi dari pertemuan pertama hingga pertemuan sekarang. Ya, boleh silakan. Nah, tadi Firji sedang menjelaskan mengenai pertemuan pertama. Coba Firji jelaskan lagi mengenai pertemuan pertama itu materinya apa? Kewargaan digital. Nah, coba untuk pengertian kewargaan digitalnya disebutkan. Gimana Bu? Coba jelaskan pengertian kewargaan digital. Materinya Bu. Ya. Bacain Bu apa gimana Bu? Ya, boleh dibaca boleh. Yang dari mananya Bu? Pengertian kewargaan digital. Kalau misalkan Firji nggak bisa jawab, boleh yang lain menjawab mengenai apa itu pengertian kewargaan digital. Keluarga digital merupakan individu yang memanfaatkan membangun komunitas bekerja dan bereaksi. Yang itu bukan Bu? Ya. Yang warga digital secara umum telah memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan TI untuk berkomunikasi
maupun mengekspresikan sebuah ide. Contohnya bermain Facebook, menulis blog, cari informasi di forum, dan lain-lain. Bukan, Bu? Nah, Ibu coba jelaskan lagi mengenai pengertian kewargaan digital. Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar, atau juga dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Nah, di sini jadi kewargaan digital itu ada undang-undangnya dalam ITE di Indonesia. Jadi kita tuh nggak bisa sembarangan, misalkan kayak update status menghina negara ataupun apa itu, karena di dalam teknologi itu terdapat undang-undang ITE. Nah, di sini Ibu sedikit mengingatkan mengenai materi pertemuan pertama. Terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Teknologi Elektronik mengenai hukum dan denda untuk setiap pelanggarnya. Nah, di sini ada dalam pasal 27 terdapat denda 1 miliar dan 6 tahun penjara bagi orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga merugikan konsumen transaksi elektronik dan menimbulkan kebencian dan permusuhan antar kelompok. Nah, coba ada yang tahu mengenai isu itu yang sekarang lagi banyak, atau misalkan bulan-bulan kemarin, mengenai pelanggaran undang-undang ITE. Boleh, Priyanka? Iya, Bu. Hah? Coba deh, tahu nggak kemarin-kemarin ada isu mengenai pelanggaran undang-undang ITE di Indonesia? Yang diberita katanya, Bu. Mana? Yang ada di berita bukan, Bu, yang kemarin isu tentang undang-undang. Ya, mengenai undang-undang ini ya, teknologi. Kayak mencemarkan nama baik di sosial media, itu kan pasti ada undang-undangnya. Gitu. Kayak kemarin iya, kan. Bu. Nah, Ibu jelaskan. Kayak kemarin yang kasus Gisel ya. Itu kan yang pertama itu telah melanggar undang-undang. Itu pasti ada denda untuk orang yang menyebarkan isu. Oh iya, Bu. Nah, itu pasti ada pasal mengenai undang-undang ITE-nya, dan itu pasti dikenakan biaya. Nah, jadi buat kalian, kalau misalkan mau memposting atau membagikan berita sekiranya belum tentu benar, itu kalian harus cek terlebih dahulu, karena takutnya kalian terkena undang-undang pelanggaran ITE. Mikir dulu ya, Bu ya. Mikir dulu, Bu. Komunikasi digital. Jangan Gimana? langsung posting. Jadi kalian harus tahu dulu mengenai kebenaran informasi tersebut, yaitu yang disebut dengan ting ya, yang kemarin di pertemuan pertama. Nah, lalu coba yang pertemuan kedua mengenai materi apa? Kedua, Bu. Kedua tuh
Materi search engine apa teh? Engine, ya. Engine. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan materi search engine? Bilal? Coba Bilal. Bilal Mambisu, Bu. Bilal, Bu. Bilal. Bu, ada apa, Bu? Nah, Bilal masih ingat materi yang pertemuan kemarin? Yang kedua. Mengenai materi search engine? Lupa, Bu. Coba yang lain, di sini ada Abdul Aziz, boleh? Apa Bu? Pertanyaannya Bu. Nah, coba jelaskan mengenai pertemuan kemarin, materi pertemuan kemarin yang kalian pahami mengenai materi search engine. Coba Ibu jelaskan ya mengenai materi search engine, yaitu mesin pencarian. Nah, ada perbedaan mengenai search engine dan browser. Nah, untuk search engine yaitu website yang mengumpulkan, mengorganisir dan mengindeks konten dari seluruh bagian internet. Sedangkan browser yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Halo? Ya, Bu, ada. Iya. Nah, Ibu sedikit jelaskan lagi mengenai search engine, yaitu contohnya www.google.com. Nah, itu termasuk search engine. Sedangkan yang dimaksud dengan browser yaitu kayak Mozilla, aplikasi-aplikasi yang disediakan. Sedangkan search engine yaitu link. Tautan gitu, Bu. Kayak gitu. Kalau search engine itu kayak tautan. Jadi dia kalau misalkan udah masuk ke link satu, nggak bakalan bisa membuka fitur link yang lain kayak gitu. Kalau misalkan kayak Google Chrome itu kan bisa membuka fitur-fitur yang lain, misalkan di Google Chrome kita buka WhatsApp web. Nah, kita juga bisa buka link yang lain. Kayak sekarang link Zoom kayak gitu. Yang tadi kirimin nama Ibu. Ya. Link yang tadi kayak Ibu kirim, ya kan, Bu? Tadi dikirim sama Ibu. Ya. Contohnya seperti itu kan, Bu? Link grup WhatsApp.
Nah, untuk contohnya, kalau search engine itu misalkan kita di Google cari informasi mengenai tempat wisata misalkan ya. Kayak situ Bagenit, dia langsung dapat profil situ Bagenit misalkan, kayak gitu. Di situ kan ada keterangan kayak profil, terdapat ya tulisan-tulisan kayak gitu. Nah, jadi itu langsung masuknya ke link. Kalau browser itu masuknya kayak kita ke situs berita. Coba kalian paham nggak? Kalian boleh tanyakan misalkan, Bu, ini kalau contohnya kayak gini betul nggak, kayak gitu boleh. Contoh search engine, Bu. Iya. Google Chrome. Kalau itu Bu, kalau Mozilla Firefox. Itu masuknya ke browser. Nah, kalau search engine itu contohnya kayak ini, link www.big.com kayak gitu, atau misalkan link yang www.yahoo.com. Ibu, kalau yang HTTPS itu tuh termasuk juga nggak, Bu? Yang HTTPS itu kan masuk link. Tautan di Kak. Nanya Link itu. grup WhatsApp. Link grup WhatsApp gue HTTPS. Nah, sekarang Ibu coba bahas lagi yang mengenai materi pertemuan sekarang. Nah, coba kalian jelaskan perbedaan sinkron dan asinkron yang tadi Ibu jelaskan. Apa Bu, perbedaan apa? Perbedaan komunikasi sinkron dan asinkron. Ibu, Ya. Perbedaan sinkron dan asinkron adalah komunikasi daring. Sinkron merupakan komunikasi menggunakan komputer sebagai media bersamaan ya, Bu. Ya. Kalau sinkron itu kan sinkron itu jadi kita serempak dalam waktu yang sama. Iya, ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kayak sekarang kita menggunakan aplikasi Zoom, itu kan namanya sinkron. Sinkron. Nah, Ya, Bu. kalau misalkan asinkron, coba boleh dijelaskan? Yang asinkron itu terdapat perbedaan dalam waktunya, Bu, yang dalam waktu berkomunikasi. Ya. Iya, beda gitu. Kalau asinkron kan dalam waktu yang bersamaan. Kalau sinkron itu bedanya dalam waktu yang berbeda kan. Kalau sinkron itu serempak. Nah, iya itu Nah, bersamaan. kalau asinkron itu tak serempak. Iya, perbedaan waktu doang kan. Nah. Perbedaan waktu atau tidak serempak ya bagaimana, Bu? Ya, coba beri contoh mengenai komunikasi sinkron. Contoh email. Kalau email itu masuknya asinkron. Forumnya, Bu. WhatsApp.
Nah, kalau Beda misal WhatsApp. coba kata Ibu, kalau Dalam misalkan komunikasi sinkron itu kan serempak. Iya, Bu. Sinkron serempak. Komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media yang terdiri secara serempak waktu yang nyata atau real time. Iya, Bu. Nah, contohnya itu seperti WA, Email, Bu. chat. Email. Google Hangout, Kalau email Messenger. Kalau email, Bu. Email itu mah asinkron, meren. Jika ada terang tina Google-nya. Kalau itu asinkron dah. itu contohnya seperti email. Emang data dibalas langsung secara tepat waktu email mah kan? Ya, nah itu termasuk dengan asinkron atau dalam waktu yang berbeda. WhatsApp. Kalau WhatsApp itu termasuk sinkron. Iya, Bu. Sinkron. Nah, coba beri contoh yang lain mengenai apa itu perbedaan asinkron dan sinkron. Naon. Perbedaan sinkron dan asinkron. Coba lebih ditegaskan lagi. Dika mana Dika? Ini. Ya, Bu, ku abi jelaskeunnya. Ya, coba. Ya, sok jelaskeun. Abi teu apal. Jadi, kalau komunikasi sinkron itu dalam Sinkron. waktu yang sama. Sinkron. Waktu yang serempak. Waktu yang sama. Kayak kita lagi Zoom itu termasuk sinkron. Sinkron. Real time. Nah, dalam waktu yang sama. Real. Bisa dipahami untuk ini? Untuk pengertian Bisa, Bu. Bisa. untuk pengertian sinkron. Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Nah, Bu. kalau misalkan asinkron, coba jelaskan. Asinkron itu perbedaan Terdapat perbedaan waktu dalam berkomunikasi. perbedaan waktu. Contohnya? Contohnya contoh aplikasi Bu. Email. Ya, Email. contohnya email. Forum. Iya. Forum. Iya, betul. Email. Email, forum. Rekaman simulasi visual. Apa? Rekaman simulasi visual. Nah, itu termasuk Asinkron. Asinkron. betul. Nah, mungkin Pak cukup sekian. Ada yang ingin ditambahkan oleh Bapak? Mohon maaf. Bapak, iya Abi Priyansa sejuta orang. Halo Pak. Ya, halo. Ya mungkin itu Pak mengenai materi sudah disampaikan dan evaluasi dari pertemuan pertama hingga pertemuan sekarang sudah dibahas, sudah disampaikan juga. Boleh Bapak ingin menambahkan atau ingin menanyakan ke anak-anaknya boleh? Ini TKR 1 ya? Iya, Pak. TKR 1 sebelumnya ini masih banyak ya? Ya. TKR 1 sebelumnya saya ini melihat di absensi banyak yang kosong pada kemana ya? Coba kasih tahu anak-anaknya agar tidak terjadi seperti semester kemarin. Giliran orang lain udah pada libur, anak-anak yang tidak masuk nyari-nyari guru gitu. Ini ada grup WA-nya nggak di TKR 1? Untuk Ada, grup Pak. WhatsApp-nya sudah ada Pak?
Udah ada? Sudah. Udah. Ada, Pak. Udah ada, Pak. Ya, secara teknis saya tidak akan bertanya di sini. Saya hanya memantau perkembangan kelas dan bagaimana cara menyampaikan materi dari Bu Laras di sini. Jadi saya kembalikan aja waktu dan tempatnya kepada Bu Laras. Di sini saya hanya memonitor. Ya. Oke, Baik, kalau Pak. ada yang tidak ada pertanyaan lagi, silakan untuk bisa menutup saja materi ini. Saya kembalikan lagi ke Bu Laras. Silakan, Bu Laras. Ya, baik Pak, terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin untuk anak-anak, materi atau pertemuan ketiga minggu sekarang Ibu cukupkan sekian. Dan untuk absen nanti akan Ibu bikin di WhatsApp grup ya. Karena tadi ada juga yang ingin masuk mungkin karena waktunya. Dan ada yang juga izin mengenai ada kendalanya kayak gitu. Nah, untuk absen pertemuan 3 akan Ibu list di grup lagi. Mungkin cukupkan sekian untuk materi pertemuan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, absennya Bu apa kayak kemarin, Bu? Kayak semalam.